Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Reza, polisi tentunya ini sudah bertindak hati-hati seperti itu, sudah mengantongi bukti-bukti ketika kemudian menetapkan Peggy sebagai tersangka, bahkan menyebut Peggy sebagai otak dalam pembunuhan dan kemudian menghilangkan 2 DPO ini. Tapi menurut Anda, kenapa kemudian asumsi-asumsi publik ini kemudian tidak menjawab ataupun tidak kemudian mereda karena langkah yang diambil oleh kepolisian ini, Mas Reza? Saya menetapkan 4 katakanlah standar agar kemudian proses penegakan hukum berlangsung, bahwa harus tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Objektif berarti bahwa proses pengungkapan kasus, penyidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang ada, plus juga objektif dalam pengertian berbasis pada pendekatan saintifik. Sayang beribu sayang, ketika saya coba runut ke titik hulu proses pengungkapan kasus ini, ada sejumlah loopholes. Pertama, terkait dengan validitas informasi, baik itu berupa pengakuan ataupun keterangan saksi. Yang saya khawatir betul dicoba digali dengan cara-cara yang abusive, cara-cara yang memaksa terperiksa agar mengeluarkan kalimat seperti yang diinginkan oleh si pemeriksa. Itu loophole pertama. Loophole kedua tadi sempat saya singgung. Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan bahwa sperma di tubuh korban adalah sperma akibat perkosaan, bukan akibat aktivitas seksual mau sama mau. Dan tanpa uji DNA, bagaimana kita bisa teryakinkan bahwa sperma itu adalah milik si A, si B, si C, dan seterusnya. Loophole yang ketiga adalah terkait dengan sebab musabab kematian kedua korban. Kita berduka, kita bersedih, tapi saya pribadi berharap ada sebuah kepastian apakah sungguh-sungguh korban meninggal akibat pembunuhan ataukah akibat kecelakaan. Nah, loopholes tentang 3 hal ini sesungguhnya bersendi pada satu aspek yang tadi saya sebut, yaitu objektivitas dalam pengertian seberapa jauh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan berbasis pada saintifik secara maksimal. Pada sisi itulah saya belum terpuaskan dan belum teryakinkan bahwa sudah ada pendekatan saintifik yang dilakukan untuk memastikan bahwa, sekali lagi, validitas informasi betul-betul tinggi, dan betul-betul bahwa sperma itu merupakan akibat perkosaan yang jelas milik siapa, dan betul-betul meyakinkan bahwa ini memang merupakan akibat pembunuhan, bukan akibat kecelakaan. Karena itu saya berharap ada eksaminasi ulang ke titik hulu. Eksaminasi ulang ke titik hulu akan dimulai ataupun sebaiknya mulai dari sebelah mana, Mas Reza? Dari tahapan mana? Mulai dari bagaimana Polsek Talun melakukan pemeriksaan pertama kali. Setelah Polsek Talun, kemudian berpindah ke Polresta Cirebon, kemudian berpindah ke Polda Jabar. Silakan saja mulai disisir kembali dari titik hulu, yaitu mulai dari Polsek Talun. Namun jangan lupa, yang saya perbincangkan saat ini adalah terkait dengan eksaminasi ulang. Tadi saya katakan di segmen sebelumnya, di samping adanya eksaminasi ulang, menurut saya sangat penting ketika Mabes Polri juga melakukan audit internal yang melibatkan pihak eksternal untuk mencari akar masalahnya, apakah pada aspek kompetensi ataukah integritas para penyidik. Oke, mengenai perkembangan penyidikan kali ini kan kemudian Peggy sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi kemudian berujung pada langkah ataupun upaya hukum yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Peggy untuk memperadilankan kemudian penangkapan dari Peggy sendiri. Anda menilainya seperti apa? Penangkapan terhadap Peggy sebagai satu-satunya DPO memang memunculkan tanda tanya besar. Tapi saya mencoba untuk memberikan pemaknaan yang positif bahwa seiring dengan ditangkapnya Peggy, maka mudah-mudahan ini menciptakan sebuah transparansi bagi publik, bagi media untuk melakukan cermatan pada setiap tahun berikut. Dari komunikasi yang saya lakukan dengan penasihat hukum, penasihat para terpidana, terungkap bahwa sesi persidangan kalau memang demikian adanya, maka memang dibutuhkan adanya upaya ekstra untuk memastikan sekali lagi bahwa aspek transparansi mudah-mudahan bisa terpenuhi seiring dengan penangkapan Peggy. Siapa tahu dari persidangan terhadap Peggy itu nanti justru akan ditemukan data baru, ditemukan fakta baru, ditemukan bukti baru yang akan bisa menjungkir balikan proses penegakan hukum ini sehingga harus berlanjut sampai ke peninjauan kembali.
Oke, baik Mas Reza, saya akan bergeser ke Bu Sugianti. Bu Sugianti, ini kan polisi pasti sudah mengantongi bukti ketika menetapkan Peggy menjadi tersangka. Polda Jabar juga siap menghadapi pra peradilan yang akan diajukan oleh kuasa hukum. Nah, tapi bukti apa yang dimiliki kuasa hukum untuk menguatkan pra peradilan Peggy ini? Bu Sugianti, boleh kemudian audionya di unmute Bu, karena kami belum bisa mendengar suara dari Ibu Sugianti. Ya, siap, Pak. Udah kedengeran. Ya, silakan Bu Sugianti jawabannya. Kita akan membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu adalah tidak sah. Kita akan membuktikan itu dengan SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang sudah melanggar beberapa hal yang memang ada kejanggalan-kejanggalan pada saat di saat kejadian itu tidak dilakukan pemanggilan terhadap Peggy sebagai dasar ditetapkannya DPO, karena kalau Peggy dipanggil 3 kali panggilan tidak hadir, mungkin itu baru Peggy akan ditetapkan sebagai DPO, tapi panggilan untuk hadir ke kepolisian Ciko pun tidak ada panggilan sebelum 8 terdakwa itu disidangkan. Padahal keberadaan Peggy itu sudah diberitahu. Peggy memang tidak ada di Cirebon, tapi dia berada di Bandung. Jadi kita tidak menyebutkan ataupun melarikan Peggy kemanapun. Kalaupun Peggy pada saat itu dilakukan pemanggilan di tahun 2016, mungkin akan hadir kooperatif. DPO itu harusnya dilakukan setelah Peggy tidak hadir pada 3 kali pemanggilan kepolisian. Tapi tiba-tiba DPO itu dikeluarkan pada saat kembali film viral, baru DPO dimunculkan dengan sketsa wajah yang tidak jelas dan ciri-ciri juga tidak sesuai dengan Peggy Setiawan yang saat ini diduga adalah sebagai pembunuh Vina dan Eki. Artinya selama kurun waktu 8 tahun ini tidak pernah ada pemanggilan bagi Peggy dari kepolisian? Betul, selama 8 tahun ini Peggy tidak pernah dipanggil ataupun dilakukan penyelidikan terhadap Peggy, karena pada Peggy keberadaannya itu diketahui. Peggy tidak pernah melarikan diri kemana, tapi tidak dilakukan 3 kali panggilan sebagai dasar penetapan TPO. Tapi pernahkah Peggy memang mengganti identitas, Bu Sugianti? Peggy tidak pernah mengganti identitas karena yang dinamakan identitas itu adalah bukti diri yang tercatat dalam KTP maupun dalam KK. Dalam KK tercatat adalah Peggy Setiawan. Begitupun sesuai dengan ijazah, raport yang dimiliki Peggy dan juga kartu keluarga yang dimiliki oleh ibunya Peggy. Itu tidak ada perubahan nama Peggy Setiawan. Kalaupun misalnya ada nama Robi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, itu memang adiknya Peggy yang bernama Robi Setiawan. Oke, baik. Saya akan bergeser dulu ke Bu Sri. Bagaimana menurut Anda langkah ataupun arah penyidikan yang kemudian dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Mbak Sri, kan itu sudah terprofesi mereka ada sebagai tersangka. Sudah ada standarnya. Yang dilakukan oleh itu ada ini akan menjadi dorong bagi penyidikan secara lebih profesional untuk yang saya cari. Ya, baik, nampaknya audio dari Ibu Sri masih belum kemudian terdengar jelas. Kita akan kembali ke Mas Reza. Mas Reza, mungkin ini untuk kemudian kembali menjawab pertanyaan publik dan juga keingintahuan publik mengenai bagaimana tuntasnya kasus
pembunuhan Vina dan Eki yang kemudian yang ingin kita ketahui ataupun publik ketahui siapa sebetulnya menjadi dalang ataupun otak pembunuhannya, harus seperti apa kemudian langkah ke depannya, Mas Reza? Bagi saya, dengan segala hormat ke otoritas penegakan hukum, saya memilih untuk bertanya, benarkah terjadi pembunuhan dan benarkah terjadi perkosaan? Saya berduka, saya sedih, dan saya ikut merasakan kepedihan keluarga kedua almarhum. Tapi ketika kita bicara tentang mencari siapa yang harus bertanggung jawab, tentu saja semuanya harus dilakukan secara hukum. Terkait itulah maka saya ingin menegaskan ulang betapa pentingnya ketika otoritas Polri melakukan eksaminasi ulang ke titik tujuh terkait dengan penegakan hukumnya, terkait dengan pengungkapan kasus, terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Secara terhadap para penyidik, terserah apakah itu penyidik di Polresta Cirebon saja, ataukah juga diperluas pemeriksaannya ke Polsek Alun, atau mungkin juga sampai ke Polda Jabar, lakukan pemeriksaan, lakukan audit internal yang melibatkan pihak eksternal untuk memastikan apakah urat akar masalah ini berada pada aspek kompetensi atau pada dimensi integritas para penyidik. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza, Ibu Sri Suwari dan juga Ibu Sugianti telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Dan pemirsa usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.